kembali lagi di Far Podcast dan kali ini kita masih dengan narasumber yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Tadi kita udah ngebahas banyak tentang flexing ya. Yang tadi menariknya juga kita sudah dapat beberapa kategori flexing yang harus kalian highlight ya, Parkai Badis dari Pak Faizul. Dan sebenarnya tadi agak sedikit lupa ya Parkai Badis. Ternyata kayak orang ini orangnya itu cukup low-key nggak sih? Karena ternyata pencapaiannya banyak banget warga Badis. Selain kayak ini ternyata seorang pilot, konselor, dan juga punya background edukasi hukum juga, ya kayak. Dan ternyata pernah menjadi salah satu narasumber di Tonight Show. Dan sekarang kita undang nih di podcast kita. Kurang kece apa gitu kan? Podcast Far Podcast gitu. Nah, boleh cerita nggak dulu pernah menjadi salah satu narasumber nih di Tonight Show? Masa harus diceritain di sini? Serius? Ceritanya Salah, dari mana ya nih? Salah satu exposure gitu. Kenapa kenapa itu mau? kakak diundang gitu? Kenapa? Karena undangannya datang ke maskapai saya waktu itu. jadi memang dari atasan yang assign untuk datang ke acara tersebut gitu. Jadi bukan kayak somehow nge-DM atau gimana, enggak, memang itu datangnya dari kantor gitu sih. Jadi memang assignment. Sebuah kebetulan enggak ya? Enggak sih kan? Enggak. Pencapaian juga enggak sih? Enggak tahu kalau menilainya sebuah kebetulan atau pencapaian. Kalau saya sih menilainya ya memang acara tersebut membutuhkan sosok pilot perempuan dan kebetulan mungkin saya available di hari itu. Kalau sih melihatnya gitu aja. Oh, oke. Tapi mungkin emang banyak pilot wanita? Banyak sebenarnya banyak. Ngelihatnya lebih ke pencapaian ya. Ya mudah-mudahan seperti itu, amin. Nah, kembali lagi ya, tadi sebenarnya flexing atau low-key itu tergantung juga si viewers yang menilai kan. Nah, personally kalau misalnya nih kakak melihat, kakak tuh tipikal yang flexing atau low-key nih? Kombinasi. Jadi kalau dibilang flexing banget, personally menurut aku ya, nggak tahu orang lain, kan yang bisa menilai diri kita kan orang lain ya. Menurut aku sih kalau flexing banget enggak, tapi aku suka ngepost keseharian aku seperti apa, hubungan aku sama suami aku. Kadang-kadang aku post kayak kalau kita lagi jalan bareng, makan misalnya dinner bareng, itu aku masih suka ngepost. Atau keseharian aku sama anak, bagaimana cara aku parenting, itu kadang-kadang aku ngepost juga kok. Terus kalau misalnya aku jalan-jalan, aku masih suka ngepost gitu, tapi nggak yang kayak every detail aku ceritakan di situ gitu. Jadi lebih fokus ke apa yang saya post ini. Jadi sebelum ngepost pikir dulu, apa yang saya post ini ada manfaatnya atau enggak sih buat orang-orang yang kira-kira menikmati postingan tersebut gitu. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya, ya udahlah nggak usah dipost lah gitu. Apalagi kalau misalnya hal-hal private gitu ya. Contohnya aja misalnya ketika anak aku dirawat di rumah sakit atau mungkin ketika aku lahiran, itu aku benar-benar bilang ke orang-orang yang datang, tolong jangan diposting nomor kamarnya. Boleh kalau mau posting, tapi nomor kamarnya terus nama rumah sakitnya kalau bisa jangan diposting, karena menghindari nggak tahu ya, aku ada trust issue juga gitu, kayak takut ada yang datang atau gimana nggak kenal, terus karena kan pada saat itu benar-benar butuh waktu untuk istirahat gitu ya. Jadi kayak kalau bisa jangan diumbar-umbar lah. Kalau memang mau memposting cucunya, mau memposting anak saya boleh, tapi tolong jangan detail-detailnya tuh jangan diposting. Jadi ada batasan-batasannya seperti itu. Dan ada juga low-key-nya adalah hal-hal yang hal-hal yang menurut aku personal banget, private banget, tentunya tidak akan aku posting juga. Jadi nggak semuanya aku umbar. Terus kayak apa yang aku punya di rumah, terus semacam kayak perhiasan atau nggak baju-baju, itu biasanya aku nggak pernah posting gitu sih. Malah aku bangganya kalau aku share gitu ya, kalau aku dapetin barang-barang, terutama barang-barang buat anak, itu murah banget di toko oren gitu. Kalau murah banget aku pasti post, dan itu pasti banyak yang nanya, kok bisa sih dapat ini di bawah 100.000? Itu aku bangganya, malah lebih bangga sebagai ibu tuh kayak pencapaian gitu, nemu barang murah gitu. Kalau Pak Faizul nih sebagai seorang CEO Far Capital di Malaysia yang sudah cukup mengembangkan Farcap ini, berjaya lah kita bilang di Malaysia Pak ya, dan sekarang expand nih ke Indonesia, Pak Faizul merasa tipikal yang flexing atau low-key nih? Ada kombinasi kedua-duanya. Sama ya. Jadi persona saya itu yang saya mau tunjukkan adalah
I'm I'm trying to be balance ya. Ada kehidupannya, ada balance gitu. Nah, daripada segi workout saya akan posting. Oke. Ya, karena saya tuh mau inspirasi mereka yang udah umurnya lebih pada 40 yang selalu bagi alasan aku ada keluarga, aku ada career, aku nggak ada masa untuk workout. Bullshit, nah gitu kan. So I'm gonna show you I'm busier than you. Aku ada masa untuk workout. So you cannot make this excuse ya. Alright. Karena kalau lu sayangkan keluarga lu perlu hidup lama. And you can live longer kalau lu lebih healthy. Itu nomor satu. Nah, I will always post meeting jam 12 malam, the unsexy part of the business, I will always post. Nah, lu juga pernah keluar kan? Nah, di story gua. So contohnya kalau tengah-tengah malam meeting, yang tuh akan masuk posting. So kerja sampai jam 11, 12 tuh akan masuk. Nah, kadang-kadang kan single dad ya. Jadi saya ketemu anak-anak ujung minggu. Nah, kalau sama mereka tuh pasti posting biasanya. Nah, karena I want to show that again, you can be a massive entrepreneur. Bisa jadi a good man yang balance hidupnya daripada segi physical, mental dan spiritual juga. Dan I think it's a very important element karena mungkin karena zaman dulu ya cowok tuh kelihatannya terlalu maskulin, mau menyayangi anak-anak tuh dikira sebagai kelemahan gitu. For me it's not true ya. Nah, terutamanya aku ada dua anak cewek ya. So kalau anaknya cowok dan kayaknya akan antar dia pergi neraka workout terus sama aku ya di gym gitu kan. Tapi kalau cewek tuh kan penuh kasih sayang aja ya. So yang tuh akan aku post gitu kan. Sometimes kalau birthday sama mama ataupun adik, kadang-kadang itu juga post gitu. Tapi cuma post kepada story sih, enggak di main account tuh enggak akan. So contohnya, for me is private, is only my private Instagram aja. Karena my public memang enggak akan jumpa the photo of my children, enggak akan jumpa the photo of my ex-wife. Orang selalu nanya, kenapa lu sembunyikan ex-wife lu jelek ya? Kan? Nah, Google tuh kalau di Google Faizul Ridwan pertamanya tuh pasti Faizul Ridwan wife. Kayaknya orang tuh penasaran banget ya. Benar-benar kepo ya. Memang sama sekali nggak pernah post gitu. Nggak pernah. Malah dia juga pernah tanya, memang aku jelek ya? Nah, menarik ini. No, I mean like for me security ya, karena I mean saya tuh diketahui karena suksesnya dalam pelaburan, jadi uangnya ada lah, gitu kan. Kalau kita tuh kan post-post, buka keluarga gitu kan takut ya. Terutamanya di public. Kalau di private IG itu biar nggak sama, karena saya akan filter kan siapa yang saya accept, siapa yang bisa lihat, dengan siapa yang nggak bisa lihat, itu aja. So jadi ada combination of private low key-nya, ibadat nggak akan saya tunjukkan, konten-konten sholat atau sedekah ataupun umrah ataupun formino, ambil dikit aja, mau nunjukkan saya di sana, itu aja, doakan aja, gitu kan. Dan lebih ke arah itu. So jadi goalsnya tuh lebih kepada motivasi, terutamanya cowok, so that you can become hopefully lah better man, more balanced man gitu, rather than mau posting sukses ataupun apa. Saya ada mobil yang oke, sampai sekarang nggak pernah ditunjuk. Udah beli 3 tahun. Jadi nggak akan join tour gitu kan, yang kereta-kereta naik gunung gitu kan, prem di peak, nggak mungkin. Ya aku nggak akan buat kayak gitu kan. So ya aku tunjuk motor skuter, mau coffee parking secara haram di tepi jalan itu kan, yang nggak bayar itu kan. Nah, ya itu kita tunjuk dong. Jangan itu memotivasi loh. Yeah. Work so hard until you can park anywhere. Tapi menggunakan motor sih. Oke. Tadi berarti itu batasan-batasan yang memang Bapak konsep untuk di-post gitu. Kalau Kak Yora sendiri, batasan apa-apa aja gitu Kak yang memang menurut Kakak, oh ya aku post, mana yang memang nggak butuh aku post? Itu tadi sih yang udah aku sebutin ya, hal-hal yang mengenai privacy, kayak rumah, keberadaan saya di mana contohnya, karena kan saya kan terbang. Itu. Saya kan terbang. Misalnya saya terbang Surabaya, terus saya foto nih di Surabaya, saya nggak akan posting itu ketika saya di Surabaya. Bisa besoknya. Sama, ya. Saya pergi, keberadaan kita keberadaan itu tidak pernah. Jadi kalau misalnya follower saya melihat saya posting Surabaya, itu pasti saya udah nggak di Surabaya.
bisa 2 hari 3 hari sebelumnya itu saya posting. Itu kenapa Kak? Kenapa keberadaan itu nggak pingin diketahui aja gitu, kayak ada trust issue gitu. takut takut orang bener. tahu kita di mana. Apalagi kalau misalnya saya pergi terbang, saya ngepost gitu, bye saya pergi, itu nggak mungkin di detik itu saya pergi, pasti saya di rumah. Aduh, malah kita kalau jalan-jalan ke mana gitu langsung Iya, bisa live location. Karena takutnya itu kan ada orang yang niatannya jahat sama kita, nggak semua orang suka sama kita ya. Ada orang lihat, wah rumah dia lagi kosong nih, jadi ketahuan ya kan. Iya, sama. Contohnya kalau saya nunjuk foto sama anak ataupun video sama anak tuh pastinya waktu itu di mall ya rekamnya tuh, postnya cuma di rumah. Waktu udah nggak ada di sana. Tidak di saat momennya itu, jadi lebih baik pada saat momen. Misalnya juga momen lagi dinner sama suami, pasti postingnya bisa besoknya mungkin. Karena ketika momen itu ya menikmati momen itu aja gitu. Karena kalau misalnya kita posting, kalau aku pribadi itu malah ke distract, karena malah udah ada yang komen belum ya, udah ada yang like belum ya, ada yang ini tuh jadi malah mendistract momen itu sendiri gitu. Sebenarnya ini adalah cadangan yang sangat praktikal, karena bayangkan ya ada orang berniat jahat nih mau antar santet jin ataupun apa kan datangnya lewat ya, udah nggak ada kena orang lain dong. So itu adalah sebenarnya. Tapi ini sebenarnya hal yang menarik sih, maksudnya kayak terkadang malah generasi muda kita kan, Gen Z, millennials itu dimana kalau bisa memang yang kayak tadi aku bilang ya, ketika mereka liburan, kalau bisa mereka ya live location, terus kayak menggunakan semua platform live mereka untuk men-show keberadaan mereka lagi di mana. Dulu gitu aku ya? Gitu. Oh, oke. Kenapa stop? Karena banyak dimintain just tip. Jadi aku stop. Lagi di sini ya. Itu salah satu. Kirim dong. Ini dong oleh-oleh. Oleh-oleh dong. Sorry udah pulang. Bercanda. Tapi ya itu ini juga agak meresahkan sih. Iya kan. Jadi kayak sorry nitip ini ya. Sorry gue udah di rumah gitu. Oke. Nah, kembali ke topik kita nih tentang low-key. Ini kebalikan nih dari yang tadi flexing, ternyata sebenarnya plus minusnya, tapi ternyata di kalangan kita lebih menariknya yang negatifnya gitu kan, yang menjadi sorotan orang-orang ya, padahal lebih menghibur gitu kan, padahal sebenarnya flexing ada positif negatifnya, malah kata Pak Faizul ada 4 kategori gitu ya flexing. Teori baru itu. Kalau di low-key, menurut kakak secara personally mendefinisikan low-key ini seperti apa sih? Low-key itu kalau yang aku baca-baca ya tipikal individu yang tidak mau diketahui, apa ya, bukannya kayak introvert terus tertutup banget sih sebenarnya. Low-key itu nggak kayak gitu. Cuman membatasi hal-hal yang di-share ke khalayak ramai dan lebih fokus membagikannya kepada inner circle-nya aja. Gitu. So, which better person menurut Kak Yora atau Pak Faizul? Flexing person or low-key person? Kalau miskin flexing dong. Kok kebalikan Pak? Kalau miskin malah dia nggak bisa flexing dong. Nah kalau miskin apa aja yang ada di flexing. Kalau udah ada semuanya ngapain mau flexing? Kalau udah memang tiap bulan fly-nya private jet, ngapain mau tunjuk foto yang sama? Udah nggak ada keperluan gitu. Bisa di highlight juga tuh Pak, ternyata berarti kayak flexing itu kind of kemiskinan. Iya. Mereka yang bukan pasti flexing. Right? Mereka yang benar itu, yang secure, yang mereka yang yakin diri, ngapain aku mau tunjuk apa-apa? There's nothing to prove ya. Itu aja. Which better Kak? Low-key person or flexing person? Tetap harus positif ya, bahwa low-key person itu ada positifnya dan negatifnya, begitu pula dengan flexing. Jadi kedua-duanya ini mana yang lebih baik tergantung individu tersebut. Kalau misalnya individu tersebut emang basicnya itu suka sharing, suka mengedukasi, suka memotivasi, ketika dituntut untuk menjadi low-key, dia kan merasa dirinya ada batasan. Saya jadinya terkukung nih, terpenjara gitu ya, nggak boleh kayak gini, kayak hidup di Korea Utara jadinya gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya sebenarnya low-key, dia dituntut untuk menjadi flexing, tentunya akan sangat tidak nyaman hidupnya. Jadi tergantung orangnya ini karakternya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya memang suka membagikan kebahagiaan, yang suka memotivasi, mengedukasi dan lain-lain, silakan aja dilakukan, tapi balik lagi harus dalam batas wajar. Kalau misalnya low-key ya tetaplah menjadi low-key, tidak perlu memaksakan karena sekarang nih
trennya ini adalah flexing nih, kita harus ngasih tahu kita seperti apa, tapi sebenarnya dia nggak nyaman. Kalau dia ikut-ikutan malah jadi nggak nyaman buat dia juga gitu, tergantung jadinya. Oke, berarti kalau misalnya nih dia tipikal yang sebenarnya dia itu mau flexing tapi kebanyakan takutnya mungkin jadi akhirnya kayak dia terkesan aduh flex mau post nih tapi Post nanti nggak ya? post nggak ya. Nah akhirnya ya udah nggak post, nanti ada hal lain nih kayak begitu juga. Nah itu termasuk low key person atau orang yang gimana? Kalau udah gitu sih sebenarnya pingin flexing ya, kalau udah ada intensi untuk nge-share. Cuman kan itu kalah sama rasa takut, mungkin dia ada insecure-nya juga. Kalau saya ngepost ini gimana ya, pertimbangannya banyak, mungkin dia perfeksionis itu, jadi udah banyak faktor lah di situ. Tapi kalau misalnya bener-bener low key, gue punya ini, ngapain gue share? Nggak penting juga buat di-share. Low key ini bukan karena ada hubungannya dengan insecurity ya? Enggak, memang karakternya aja. Mungkin kadang-kadang tuh bisa dapat daripada pengalaman hidup. Mungkin karakternya lebih kepada flexing. Tapi contohnya dulu waktu dia belum benar-benar kaya, dia caught flexing. Dan tiba-tiba ada percobaan untuk menculik anak atau menculik dia. Oh, itu udah beda lagi tuh. Iya, ada dan trauma karena ada di situ. traumanya itu membuat dia itu berubah terus. Jadi dia tuh I don't want this anymore. Keselamatan keluargaku jauh lebih penting daripada keinginan aku untuk flexing. Lebih baik orang nggak tahu apa-apa. Nah, mungkin itu juga. Dan mungkin mereka yang buat korupsi tapi pintar, dulunya flexing waktu korupsinya nggak besar ya. Sekarang udah besar, ya udahlah aku diam-diam aja ya. Aku nggak mau nunjuk. So jadi ada banyak sebab sih. Itu kalau di psikologi dia ada teori belajar ya. Jadi kalau misalnya manusia itu mengalami hal yang nggak enak gitu kan, kita mungkin menyebutnya ekstrimnya trauma. Tapi kita udah ada case seperti ini, tentunya kita nggak akan ngulangi lagi. Atau enggak kalau misalnya saya posting waktu itu ternyata efeknya ada yang nggak baik nih gitu. Atau bisa juga belajar dari pengalaman temennya, saudaranya. Meskipun dia nggak mengalami langsung, dia akan belajar dari case-case itu. Yaudah kalau gitu sekarang gue gini aja deh caranya, nggak ngikutin cara mereka lagi, karena ternyata dengan cara itu hasilnya kurang baik gitu. Ya yang kayak orang ngomong tadi kan kalau kita flexing ada uangnya terus, nanti saudara datang mau minjam, berhenti flexing dong. Itu teori belajar. Iya benar. Oke, kalau kita ngomongi relationship nih kayak Pak Faizul, sebenarnya di dalam relationship itu kita lebih bagus flexing atau low key? Mungkin dari Pak Faizul dulu, lebih bagus flexing atau low key? Low key 200%. Kenapa Pak? 200%. I think number one is that kita tuh perlu sadar ya, kalau kita tuh ada banyak follower tuh, banyak orang tuh akan melihat kita sebagai contoh. Nah, kalau kita tuh flexing kayak bagi bunga ataupun bagi jewelry ataupun bagi handbag, nah kan banyak orang yang nonton tuh. Kan kenapa ya cowok aku nggak seperti ini, menimbulkan standar baru gitu. Iya, kita panggil spoil market gitu. Nah, the reality-nya itu penghasilan aku segini. Karena aku udah stabil karir aku, penghasilan dia cuma segini, dia pasti nggak mampu ya. Tapi daripada segi peratusan penghasilannya tuh kepada apa yang dikasih kepada ceweknya tuh, sebenarnya mungkin lebih gede. Contohnya orang yang penghasilannya 20 juta per bulan nih, tapi 8 juta dibelanjain kepada ceweknya, berbanding dengan saya yang penghasilannya mungkin contohnya 200 juta per bulan, tapi kasihnya 20 juta. Daripada segi peratusannya itu 20 juta yang saya kasih itu sebenarnya lebih kecil daripada penghasilan saya. Tapi orang kan nggak tahu ya penghasilan saya itu gimana. Yang bisa mereka nampak, oh romantis ya, royal banget ya, bagus ya, gini. So jadi nggak ada yang baiknya. Itu nomor satu. Nomor dua tuh kan hari ini kan ada cewek yang whereby mereka tuh maunya yang senang aja, bukan semua, tapi ada sedikit gelintir yang benar-benar pelakor lah gitu kan, memang pelakor profesional ya. Oh, itu profesi baru. Iya, so mereka tuh kenapa berarti ini bagus nih, ini bagus nih ya, royal nih orangnya nih, ya udahlah kalau dia bisa gini, ceweknya cuma segini, aku kayaknya lebih cantik, kayaknya bisa dapat lebih baik nih. Oh, jadi kayak sebagai menghindari pelakor gitu Pak ya, biar kita, I mean it's human nature ya, human nature ya.
So sebagai contohnya kan, nih ada artis nih yang di Malaysia nih, viral banget baru-baru ini karena dia tuh artis daripada Singapura tapi menetap di Malaysia, berlakunya di Malaysia. Istrinya tuh selebriti Malaysia, follownya berjuta gitu. Nah, dia udah pernah selingkuh, diketahuin satu dunia. Nah, baru-baru ini diketahuin lagi selingkuh lagi. Nah, kali ini confessionnya datang ada 12 selingkuhannya. Banyak banget ya. Kayak kurcacinya Snow White ya. Nggak ada satu pun daripada 12 selingkuhnya tuh yang nggak tahu yang dia itu udah ada istri. Lu satu dunia udah tahu lu ada istri, lu ada 2 anak. Adakah itu menghentikan mereka untuk target dia? Enggak. So I'm telling you, there's professional pelakor rest of today, PP ya. Pelakor profesional. Pelakor profesional yang memang target cowok kayak gitu. So for me, there's no reason to flex karena nomor satu tuh, you are inviting orang lain tuh untuk memberikan komen dalam perhubungan ya. Oh, kayaknya lu deserve better ya. Ataupun gini-gini buat lu. Kayaknya aku pernah lihat lah cewek lu tuh sama orang lain. Nah, udah jadi overthink. Iya sih. Ya, mungkin dia sama temannya ngopi aja doang kan. Tapi kita kan udah jadi overthink. Ya. So for me nggak ada baiknya menunjukkan. Ya, dalam Islam juga udah bilang nggak perlu tunjuk apa-apa. Yang cuma ditunjukkan waktu kapan? Waktu udah selesai nikah, buat majelis biar satu dunia tahu yang kamu udah nikah. Cukup. So daripada relationship, for me flexing is a bad idea. Ya, nomor satu tuh karena mengundang pendapat orang lain. Nah, contohnya the worst thing ya, apa yang orang bisa buat ini terutamanya selebriti ya. Bila udah ketahuin pasangannya selingkuh tuh mereka tuh tarik semuanya ke social media. Nah, apa akan jadi? Pacar lu tuh akan dihakimin oleh followers Tapi kan lo. kalau selebriti itu memang part of mereka tuh harus flexing kan? Enggak. You don't have to. If you choose to not to do it. Terkadang mereka nggak mau flexing tapi infotainment tuh yang ngejar-ngejar mereka gitu. Iya, jadi nggak patut dibuat kondisinya lebih buruk dengan membawa itu cerita tuh. Lu tahu nggak dia ini gini. Jadinya apa? Kita tuh invite beratus ribu orang memberikan pendapat ke atas perhubungan kita. Nah, sebagai contoh ya, ini bukan memenangkan cowok ya, tapi sebagai contohnya. Nah, suaminya suspek selingkuh. Oke. Kan, kalau ditanya, kan bisa settle ya kedua-duanya. Apa kekurangan ataupun apa punca dan apa semuanya. Kalau dibawa ke social media, coba tebak. Apa yang orang akan komen? Sis, you deserve better. Divorce his ass. Kalau nggak divorce, kelihatannya seperti marwahnya nggak ada. Walhalah, udah ada anak-anak, ada banyak pertimbangan ya beliau udah nikah itu. So jadi for me, there's no benefit whatsoever untuk flexing personal relationship di social media. Langsung nggak ada kebaikan for me ya. Ya. So Ya. Kalau menurut Kak Yora sendiri, Tetap harus positive thinking ya. iya. Itu satu sisi ya supaya agak balance gitu ya. Iya. Sebenarnya dengan memflexing keharmonisan itu salah satu yang namanya tuh public display affection namanya. Oke. Jadi mempertontonkan keharmonisan. Seperti tadi aku sebutkan, itu ada penelitiannya yang ternyata malah mempererat hubungan suatu pasangan. Bisa seperti itu. Tapi yang menjadi bahaya adalah ketika itu sudah dilebih-lebihkan dan tidak real, bahkan terlalu mengumbar hal private. Kalau udah seperti itu, bukan lagi kebahagiaan yang datang, malah pelakor nanti yang datang ya. Atau mungkin nanti ada rasa tidak aman dari salah satu pasangannya. Contohnya aja aku pernah mendengarkan kalau nggak salah satu artis lah, Vidi Aldiano ya. Kan istrinya tuh cukup introvert ya, nggak mau memposting gitu ya. Sedangkan Vidinya tuh cukup ekstrovert. Lalu Vidinya tuh sempat bertanya gitu, kenapa sih kamu tuh nggak pernah ngeposting aku gitu. Ternyata ada loh pasangan yang butuh untuk dipamerkan gitu. Jadi itu merupakan satu kebutuhan juga gitu. Tapi karena istrinya nggak nyaman, ya udah nggak usah sih gitu kan. Jadi yang paling penting dalam suatu hubungan itu bukan posting atau tidak posting, low key atau flexing, tapi komunikasikan gaya pasangan itu cocoknya seperti apa gitu.
Jadi kalau misalnya oh ya udah deh kita sepakati bersama ya, karena saya tuh sebenarnya seneng loh ditunjukin ke teman-teman kamu gitu kan, bawa dong aku kalau ke kondangan, tunjukin aku dong, kalau kalau zaman sekarang ya posting dong aku dong kalau misalnya kita lagi kondangan misalnya gitu. Terus walaupun sebagai pasangan itu ngerasa oh kayaknya gue nggak suka nih, tapi dibuat balance. Jadi bagaimana mengkomunikasikan itu supaya lebih balance itu yang lebih penting kalau menurut aku sih. Tapi secara personally, which one better? Tentunya Loki. Iya, tentunya Loki karena itu akan mengurangi tekanan eksternal dari orang lain. Karena yang perlu diingat, ketika kita menjalin hubungan, yang menjalin hubungan kan 2 orang, bukan banyak orang, ya kan? Jadi kalau misalnya kita sudah itu ke ranah publik, yang menjalin hubungan bukan 2 orang lagi nih. Jadi banyak orang tuh yang masuk, ya kan? Kok ini, kok itu kayak tadi komen-komen yang tadi disebutkan ya itu seperti itu benar. Nah, ini ada hubungannya gender nggak sih Kak terkait mengekspos relate Loki sama flexing? Apakah memang ternyata flexing di sosial media terkait hubungan ini kalau kita lihat ya banyak cewek nih yang perlu validasi gitu loh. Tadi contohnya malah cowok loh yang gue kasih. Kan ceweknya yang minta video dia ngepost. Enggak, kebalikan ya. Okay. Vidi yang butuh validasi dari istrinya karena istrinya introvert. Mungkin itu bagian kecilnya Kak. Jujur kalau misalnya tapi aku sendiri, kalau misalnya yang kita lihat nih kan biasanya cewek. Biasanya memang perempuan gitu ya. Tapi memang kalau aku sendiri belum cukup data, belum pernah membaca penelitian mengenai gender mana yang lebih butuh validasi dan flexing gitu ya. Cuman memang kalau dari karakternya kita lihat perempuan itu kan mungkin ya kan banyak di rumah, mungkin suaminya terutama kalau misalnya budaya kita patriarki kan lebih banyak keluar bekerja, kadang-kadang kan butuh dong kayak kamu kan udah ketemu banyak orang, boy aku tuh ditunjukin kayak seperti itu kan, jadi mungkin sepertinya tuh relate-nya ke budaya sih. Gitu, makanya kenapa perempuan lebih pengen divalidasi, lebih pengen disanjung seperti itu ya karena lebih ke budaya. Tapi nggak ada sangkut pautnya dengan emosional ya biasanya? Enggak, personality enggak. Cewek gitu? Enggak juga sih. Oke. Berarti kalau Pak Faizul pernah nggak dapet cewek gitu Pak yang butuh validasi post aku dong gitu? Nggak pernah ada yang berani minta kayaknya. I mean for me very clear daripada social media saya, there's certain persona yang saya coba build dan anything personal relationship itu nggak akan masuk. Nah, kenapa? For me it's just no point ya, karena contoh ya, cewek nih cantik, udah ada suami nih, tiba-tiba postingnya galau. Nah, pasti banyak DM yang masuk ya. Yang cowok-cowok buaya semuanya masuk, hadir. Sis, kenapa mau curhat? Enggak. Aku boleh call enggak? Emang ada ya? Hah? Walaupun yang udah nikah nih, udah tahu nih ada suami nih. Yang teman-temannya yang mungkin sebenarnya secretly cemburu ya. Kenapa nih? Kenapa nih? Walhal sebenarnya suka nih. Finally ya. Padan muka lo gitu kan. Hari-hari kulihat bahagia, aku cemburu nih, aku masih jomblo. So jadi for me there's no point. Mungkin daripada segi keperluan untuk posting itu mungkin lebih kepada untuk pamerkan yang ini milik kita ataupun apa ya. So mungkin ada keperluan untuk setengah orang tuh kayak gitu. Terutamanya kalau mereka tuh suspek, contohnya kan mereka tuh level 5, pasangannya tuh level 7 nih. Jadi mereka tuh mau pasangannya level 7 nih postingan 5 nih. Ngerti nggak? But if you're a 7 dan pasanganmu 5, for you is okay aja ya, not a problem mungkin ya. Bukan dari segi gender, tapi lebih kepada siapa yang sebenarnya lebih dominan. Itu dari dominan, lebih atraktif aja kayaknya. Ya, so perceive ya. Perceive to be more attractive, dan yang itu biasanya akan minta diposting. Tapi kan terkadang memang it's happen ya di hubungan-hubungan, khususnya memang kayak hubungan-hubungan, mungkin salah satu hubungan pakai badis gitu ya, ada yang dia memang mendapatkan pasangan yang sangat memaksakan gitu untuk pasangannya, ayo post aku dong, masa aku nggak pernah tampil di feed kamu gitu. Nah kalau untuk yang kayak begitu, case yang begitu-begitu, pesannya apa tuh Kak kira-kira? Pesannya apa ya? Ya dia mau terlepas mau dia cowok atau cewek lah ya. Iya. Gitu. Ini untuk yang memaksa apa yang dipaksa nih pesannya nih? Untuk yang memaksa mungkin ya. Untuk yang memaksa. Kenali bahwa hubungan kalian tuh lebih daripada postingan.
Jadi Oke. mendapatkan validasi itu nggak perlu dari postingan terus diumbar-umbar, tapi lebih ditekankan kepada komunikasi, lebih ditekankan fokus terhadap goal di hubungan tersebut. Karena apa sih untungnya dengan kita ngeposting? Kan kalau kita berbagi kebahagiaan ya just that's it gitu kan. Tapi lebih menikmati momennya gitu kan. Misalnya liburan berdua, itu kan sudah cukup bahagia sebenarnya. Jangan dirusak hanya karena tidak posting gitu. Jadi lebih menahan diri secara emosional dan menyadari value-value lain, bahwa banyak kok value yang lain ini selain diposting oleh pasangan gitu. Dan mungkin menyadari bahwa pasangan tersebut itu memang tanda cintanya bukan hanya tidak dengan ngeposting aja, tapi dengan cara-cara yang lain gitu. Daripada diposting terus tapi nggak pernah disayang-sayang, ya kan? Jadi lebih disyukuri aja pasangannya gitu. Kalau tanggapan Pak Faizul terhadap case ini? Kayaknya tergantung kepada generasi mana. Kayaknya mungkin ya, saya pernah kedengaran ya. Saya bukan Gen Z, but untuk Gen Z itu, if you are a official couple ya, Nah, lu perlu pamerkan gua di Yes. social media, dan kayaknya letak apa, kalau Instagramnya tuh dimiliki oleh siapa Iya, gitu iya, kan. iya. di ini ya di statusnya Ya, Iya, iya, iya. wife of gitu ya. nggak ada wife off, alias aja sama yang itu. Oh, Iya, Nggak ada oke, oke. deskripsi di-mention apa-apa. aja ya. Iya, iya. So jadi kalau nggak itu nggak official maksudnya. Oke. So jadi I mean I don't understand it, maybe karena udah tua ya. So bukan generasi itu whereby ya udahlah, you know, social media cuma social media doang ya. Tapi untuk mereka, untuk kayak Gen Z itu, semuanya tuh perlu diupdate, wajar gitu. So mungkin perbedaan generasi aja. Tapi apa maksudnya pesan Bapak kira-kira untuk case ini? Apakah memang ya udah dah itu wajar karena memang di generasinya mereka millennials atau Gen Z gitu? Lebih banyak keburukan daripada kebaikan memposting mengenai pasangan kita ataupun apa-apa status yang melibatkan pasangan. Oke. So akan banyak mengundang pertanyaan, fitnah dan sebagainya. Jangan lupa hari ini kita juga ada pelakor profesional. So lu nunjukkan yang joke lu bagus apa semua tuh untuk dijadikan target oleh mereka ini. So jadi for me, seperti yang saya omongan daripada awal tuh, keburukannya tuh, kejelekan memposting itu adalah jauh lebih tinggi daripada kebaikannya ya. So saya nggak nampak apa-apa kebaikan, melainkan bisa jadi inspirasi ataupun mau share momen. Dan bagian itu saya setuju ya. Cuma mungkin as of today sebagai duda tuh, mungkin validasi yang saya dapat tuh karena saya posting anak, so saya dapatnya dari situ ya, berbanding dengan apanya. Dan yang aneh itu, lagi banyak respon yang saya dapat bila posting mengenai anak berbanding dengan apa-apa hal yang lain. Lucu kan? So for me, maybe I need the validation, and maybe I don't know, maybe I'm using my daughters for that. I don't know. For me it's a moment of whereby share kebahagiaan aja. Aku bersyukur ya, karena walaupun udah cerai masih bisa berhubung baik banget sama anak-anak, sama mantan istri. So for that I share sebagai contoh. It's not end of the world ya. And karena itu banyak juga, macam saya ngomong tadi kan, orang-orang yang ada masalah rumah tangga mau cerai ini nanya gimana bro selepasnya. So aman aja, positive thinking, buat yang terbaik gitu kan, dan you do your best. Dan so far alhamdulillah ya, impactnya positifnya ke arah itu. Yang mana yang mungkin mata ain ataupun gimana tuh, and kasihan juga sebenarnya. Sekarang ada yang aku bahagia banget, beberapa komen nih, aku bahagia banget lihat lu sama anak-anak lu, tapi at the same time aku tuh sedih banget karena papa aku tuh nggak seperti kamu. So on the other side, it's kayak you know, do I continue to post ataupun enggak ya. But I for me, it's my social media, it's my private space. I will continue to post because it makes me happy ya. Dan and for me, mungkin papa lu bukan kayak gitu, dan lu perlu cari suami ataupun lu akan jadi mama yang berbeda dengan mama lu ataupun papa lu. Itu aja. Because my father sikit pun nggak seperti saya hari ini, jauh berbeda ya. Ayah zaman dulu memang berbeda ya mentalitinya. So again, kita Gen Y kan, kita Gen Y berbeda dengan Gen X. Nah Gen Z juga berbeda dengan Gen Y. So kita tuh hormati aja.
Cuma daripada segi logika tuh ada terlalu banyak keburukan berbanding dengan kebaikan lah, mempamer gitu. Oke, so itu ya pakai badis. Terkadang low-key ini penting juga ya berarti dalam hubungan, karena kayak yang dikatakan Pak Faizul ya, hati-hati dengan pelakor-pelakor profesional di luar sana yang ternyata desakan kalian untuk memposting hubungan kalian di sosial media malah menjadi satu celah nih untuk kerusakan hubungan kalian gitu ya. Tapi tetaplah ketika memang butuh diposting, bijaklah dalam memposting hubungan-hubungan kalian gitu ya. Menarik juga nih ternyata kalau kita pikir-pikir ya, suatu aktivitas flexing ini sebenarnya bukan hanya dengan gampang memposting di sosial media, tapi ada cost di dalamnya yang memang harus di-spend gitu ya. Berarti flexing ini suatu kegiatan yang mahal juga ya. Kira-kira menurut pandangan Pak Faizul gimana nih Pak? Mereka yang flexing ini sebenarnya itu merupakan activity yang sangat mahal harganya. So, ada harga daripada segi uang dan materi, Benar. dan juga ada harga daripada segi reputasi dan juga perhubungan ya. So, harga flexing itu terlalu mahal. Nah, saya bagi contoh nih. Lu beli Ferrari tahun ini ya. Kalau lu jenisan flexing, lu perlu beli mobil baru yang lebih baik daripada Ferrari tiap-tiap tahun untuk menunjukkan yang lu tuh lebih sukses daripada tahun sebelumnya. Walhal Ferrari itu udah cukup bagus. Ya, sebagai contoh, ada influencer di Malaysia yang jual baju Melayu ya. Udah ada Lamborghini, beli Ferrari, udah ada Ferrari, beli McLaren limited edition lagi. Nggak cukup-cukup, lepas ini mau beli apa lagi? Ya, karena hidupnya tuh, goalsnya tuh flexing, harganya tuh mahal. Itu daripada segi flexing yang negatif itu ya untuk bisnis. Nah, flexing daripada perhubungan kan juga sama nih. Sebagai contoh nih, kan kalau kita lihat perhubungan ya, cewek tuh selalu akan ngomong ya, kok lu mula-mulanya effortnya bagus banget ya, kasih bunga, bawa makan kedai bagus-bagus, sekarang ini cuma nasgor warteg ya. Kan? Nah, kenapa? Karena waktu mula-mulanya tuh effortnya tuh tinggi karena mau ngejar gitu. But when you cannot maintain the same level of effort tuh akan dikira sebagai kurang cinta. Walhal lu nggak mampu aja. So when you flex, when you don't become low key, itu harganya untuk maintain image tersebut sebagai lelaki royal ataupun lelaki yang sukses banget tuh sebenarnya terlalu mahal dan enggak berbaloi sebenarnya. Dan bila contohnya enggak upgrade kereta 1 tahun ataupun 2 tahun, orang pikir oh bisnisnya udah kurang bagus ya. Ya. Nah, dulu selalu update pasangannya. Pasangannya udah jelek ya sekarang. Oh kayaknya udah selingkuh nih. Ya. Nah, for whatever reason, karena apa aja yang lu flex, lu perlu maintain dan do better. That's the problem ya. Dengan kehidupan ini. Karena if you beli Gucci, next year beli Gucci juga. Nggak ada upgrade-nya, orang nggak akan impress. Orang akan impress bila dulu ada apartemen, contohnya 100 square meter, sekarang nih udah ada banglo properti yang contohnya 300 square meter. Nah, lepas tuh beli apa lagi? Istana lagi. Nah, sebab tuh bila lihat contohnya mula-mula supercar, lepas tuh private jet ya. Walaupun sewa. Karena itu harga flexing. Karena kalau lu udah ada satu Lamborghini, you beli Lamborghini yang kedua, so what? So harga flexing itu mahal. Dan kita tuh butuh validation daripada luar karena menurut kita lagi banyak like, lagi banyak validation, jadi aku sukses. Nah, so jadi harga flexing pasangan, relationship ataupun materi sebenarnya sangat-sangat mahal. Kalau menurut Kayora gimana? Flexing adalah harga yang mahal, makanya lebih bagus loki aja. Ya, I have to agree sih sama itu. Cuman memang balik lagi ya, kalau misalnya kita flexing, tujuannya itu apa? Kalau memang tadi tujuannya seperti yang Pak Faizul bilang untuk mencari validasi diri, tentunya hari ini kita punya 100, kalau kita posting 100 lagi,
kita nggak akan dapat lagi tuh validasi dari orang lain. Biasa aja lo, kemarin juga udah gitu, harus tambah 200, tambah lagi terus. Itu seperti apa ya, lingkaran setan gitu ya, jadi nggak ada endingnya, terus menerus seperti itu gitu. Cuman kalau misalnya memang flexingnya itu tujuannya hanya berbagi kebahagiaan, dan orang yang flexing ini sudah cukup bersyukur, contohnya hari ini saya punya 100, saya bersyukur, saya posting misalnya gitu ya, orang lain berarti wah oke, dia dapat 100, terus besoknya saya dapat 50, bahkan saya turun, saya posting dan saya merasa bahagia, motivasi saya tetap saya merasa bahagia gitu loh, saya bahagia dapat 50, saya tetap posting karena saya bersyukur gitu kan. Orang lain biasa aja loh, buat saya yang posting nggak akan jadi masalah, malah itu jadi orang lain yang kayak kurang, itu kan cuma perkataan orang. Jadi yang paling penting adalah mindset dari kita gimana. Flexing boleh-boleh aja, tapi ada batasnya, tetap bersyukur. Kalau nggak bersyukur itu jadi masuk ke lingkaran setan yang tadi, dan itu butuh cuan yang lebih ya kan, untuk selalu upgrade gitu kan, baik dari segi materi, kemampuan, atau mungkin keromatisan dari pasangan. Hari ini udah ngasih mawar, besok harus kasih bunga yang lebih mahal dong. Kalau misalnya nggak ngasih yang lebih mahal, orang-orang nggak bakal nge-like, biasa aja. Hari ini ngasih 10 mawar, nanti kalau misalnya anniversary lagi harus kasih 1000 mawar dong, itu kan lebih mahal ya gitu. Jadi balik lagi ke dirinya mereka masing-masing. Mahal, nggak ada habisnya, perlu upgrade terus untuk dijadikan konten. Oke, jadi itu tadi ya pembahasan kita tentang Loki. Kalau misalnya tadi di episode sebelumnya kita udah bahas tentang flexing, nah ini sekarang kita udah bahas tentang Loki, dan kita juga udah dapet banyak insight nih dari narasumber kita gitu. Jadi tetap pakai Badis, pantau terus podcast kita, karena banyak hal-hal yang nanti akan kita bahas lagi berikutnya. Jadi jangan lupa tetap support channel ini, like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. See you.